Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Trihapsari dari kelas 2A dengan NPM 25782006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada modul 7, yaitu Ethernet switching. Nah, pada subpoin pertama itu 7.1 ada Ethernet frame. Nah, di dalam Ethernet frame ada Ethernet encapsulation. Nah, encapsulation adalah proses membungkus data sebelum dikirim melalui jaringan. Nah, data dari layar akan ditambahkan header dan trailer sehingga berubah menjadi Ethernet frame. Nah, dengan adanya frame ini, perangkat tujuan bisa mengetahui dari mana data berasal dan kemana data harus dikirim. Selanjutnya pada 7.1.2 ada data link supplier. Nah, data link supplier ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu LLC supplier dan juga MAC supplier. Nah, LLC supplier bertugas menghubungkan data link dengan network layer. Nah, sedangkan MAC supplier bertugas mengatur alamat fisik perangkat dan bagaimana data dikirim melalui media jaringan. Lalu ada MAC supplier. Nah, MAC supplier ini menggunakan MAC address sebagai identitas unik setiap perangkat. Nah, bagian ini juga mengatur kapan perangkat dapat dikirim atau mengirim data agar tidak terjadi tabrakan data jaringan. Nah, jadi MAC itu menjadi dasar komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Selanjutnya 7.1.4 ada Ethernet frame field. Nah, Ethernet frame terdiri dari beberapa bagian, yaitu seperti destination MAC, lalu ada source MAC, lalu ada type, lalu ada data, dan juga FCS. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi yang berbeda, misalnya alamat tujuan, lalu isi data, dan pemeriksaan kesalahan. Nah, dengan struktur ini, data bisa dikirim dengan lebih aman dan teratur. Selanjutnya, pada 7 titik sebelumnya, di sini ada latihan setelah kita membaca materi atau memahami materi di atas tadi. Lalu 7.1.6 ada lab use Wireshark to examine Ethernet frame. Nah, pada praktikum ini digunakan Wireshark untuk melihat isi Ethernet frame secara langsung. Nah, kita dapat mengamati source MAC, lalu ada destination MAC, tipe protokol hingga pilotnya. Nah, praktikum ini membantu memahami bagaimana teori Ethernet diterapkan pada jaringan nyata. Selanjutnya pada subpoin kedua yaitu 7.2 ada Ethernet MAC address. Nah, di sini yang pertama ada MAC address dan hexadesimal. Nah, MAC address ini ditulis menggunakan format hexadesimal, yaitu angka 0 hingga angka 9 dengan huruf A sampai F. Nah, panjangnya ada 48 bit atau 6 byte. Nah, format ini membuat setiap perangkat memiliki identitas yang unik. Selanjutnya pada subpoin 7.2.2 ada Ethernet MAC address. Nah, MAC address adalah alamat fisik yang tertanam pada network interface card atau NIC atau NIC ya. Alamat ini digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Berbeda dengan IP address yang bisa berubah. Nah, untuk MAC address ini umumnya tetap. Lalu ada frame processing. Nah, di sini saat frame diterima, perangkat akan memeriksa alamat tujuan terlebih dahulu. Nah, jika alamat sesuai, data akan diproses, lalu jika tidak sesuai, frame akan diabaikan sehingga perangkat tidak memproses data yang bukan miliknya. Setelah itu ada unicast MAC address. Nah, unicast berarti data dikirim dari satu perangkat ke satu perangkat tertentu.
Nah, hanya perangkat tujuan yang akan menerima dan memproses data tersebut. Nah, jenis komunikasi ini paling sering digunakan dalam jaringan. Selanjutnya 7.2.5 ada broadcast MAC address. Nah, broadcast di sini digunakan ketika data harus dikirim ke seluruh perangkat dalam satu jaringan. Nah, alamat MAC broadcast atau address ini tuh ada FF, lalu ada strip FF, strip FF, dan seterusnya. Di sini adalah alamat MAC address atau MAC broadcast. Nah, semua perangkat yang berada dalam jaringan akan menerima frame tersebut. Setelah itu ada multicast MAC address. Nah, multicast ini digunakan untuk mengirim data ke kelompok perangkat tertentu. Jadi, tidak semua perangkat menerima data, hanya yang tergabung dalam grup multicast yang dapat menerima data tersebut. Nah, cara ini lebih efisien dibanding broadcast. Lalu di sini ada LabVIEW Network Device MAC Address. Nah, pada praktikum ini kita melihat MAC address dari perangkat jaringan secara langsung. Tujuannya agar memahami bahwa setiap perangkat memiliki alamat fisik yang berbeda. Selain itu, kita belajar menampilkan MAC address melalui sistem operasi atau perangkat jaringan. Selanjutnya pada 7.3 atau poin ketiga yaitu ada the MAC address table. Yang pertama ada switch fundamental. Nah, switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan LAN. Nah, switch bekerja berdasarkan MAC address, bukan IP address. Nah, hal ini membuat pengiriman data lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya pada 7.3.2 atau switch learning and forwarding. Nah, switch akan di sini switch akan mempelajari MAC address dari setiap perangkat yang terhubung. Nah, informasi tersebut disimpan dalam MAC address table. Nah, ketika ada data masuk, switch langsung mengetahui port tujuan sehingga pengiriman menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada filtering frames. Nah, di sini jika perangkat tujuan berada pada port yang sama dengan perangkat pengirim, switch tidak akan mengirim frame ke port lain. Nah, proses ini disebut filtering. Tujuannya untuk mengurangi traffic yang tidak diperlukan. Selanjutnya 7.3.4 di sini ada video MAC address table on connected switch. Nah, di video ini menunjukkan bagaimana switch saling bertukar informasi MAC address. Lalu dengan begitu komunikasi antar switch tetap berjalan dengan efisien. Nah, kita bisa melihat proses pembelajaran MAC address secara nyata. Selanjutnya, kalau di sini pada 7.3.5 ada video sending the frame to the default gateway. Nah, untuk di sini tuh video ini menjelaskan apa yang terjadi ketika tujuan berada di jaringan yang berbeda. Nah, data akan dikirim terlebih dahulu ke default gateway sebelum diteruskan ke jaringan lain. Nah, gateway berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Selanjutnya pada 7.3.6 ada activity atau switch it. Nah, aktivitas ini mensimulasikan cara switch mempelajari MAC address untuk meneruskan frame. Dari simulasi ini kita dapat melihat proses forward sebagai bertahap. Nah,
materi menjadi lebih mudah dipahami karena langsung dipraktikkan langsung. Selanjutnya untuk poin ketiga titik 7 ini ada lab view the switch MAC address table. Nah, praktikum ini bertujuan melihat isi MAC address table pada switch. Kita dapat mengetahui MAC address mana yang terhubung pada setiap port. Nah, dengan begitu kita memahami bagaimana switch mengambil keputusan saat mengirim data. Selanjutnya pada poin keempat yaitu 7.4 ada switch speeds and forwarding methods. Nah, yang pertama ada frame for forwarding methods on Cisco switch. Nah, Cisco switch memiliki beberapa metode dalam meneruskan frame. Nah, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kecepatan dan akurasi. Nah, pemilihan metode bergantung pada kebutuhan jaringan. Selanjutnya ada cut through switching. Nah, pada metode ini switch langsung meneruskan frame setelah membaca alamat tujuan. Nah, keuntungannya adalah proses pengiriman lebih cepat, namun frame yang rusak tetap bisa ikut diteruskan. Lalu ada memory buffering on switch. Di sini switch menyimpan sementara frame di dalam memori sebelum diteruskan. Nah, cara ini membantu mengatasi perbedaan kecepatan antar port dan mengurangi kehilangan data. Nah, buffer juga berguna saat jaringan sedang padat. Selanjutnya ada duplex and speed settings. Nah, duplex di sini menentukan apakah komunikasi berlangsung satu arah atau half duplex atau dua arah sekaligus full duplex. Nah, sedangkan speed menentukan kecepatan transfer data, misalnya 100 Mbps atau 1 GB per second. Nah, pengaturan yang sesuai akan meningkatkan performa jaringan. Selanjutnya ada auto MD IX. Nah, di sini memungkinkan switch mendeteksi jenis kabel secara otomatis. Nah, pengguna tidak perlu lagi membedakan kabel straight through atau crossover cable. Nah, hal ini membuat instalasi jaringan menjadi lebih mudah. Selanjutnya di sini ada check your understanding. Bagian ini digunakan untuk menguji pemahaman mengenai metode forwarding dan kecepatan switch. Nah, soal-soal di sini membantu memastikan konsep yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir di sini 7.5 atau poin kelima ada modul practice and quiz. Nah, pada di sini apa yang kita pelajari pada modul ini. Setelah itu yang terakhir ada modul quiz. Nah, quiz ini digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap seluruh materi pada modul Ethernet switching. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.